Oke, baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, nah kemarin kita menggunakan satu buah template berjudul Healthy Living, Bapak Ibu. Semuanya yang ada di sini dari Healthy Living kecuali yang template dan non template gitu ya. Beberapa template kita menggunakan template kosong. Nah, seandainya kita mau menggunakan template yang berbeda, misalkan di satu halaman ini kita mau menambahkan halaman baru, tapi asalnya dari template yang berbeda, bisa apa enggak? Nah, itu bisa Bapak Ibu. Kita akan coba caranya ya, siap ya? Oke, sekarang kita mau menambahkan halaman baru. Bapak Ibu silahkan diklik Add Page. Silahkan diklik di Add Page. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sisi sebelah kiri itu ada 3 buah menu. Ada template, Genially Template, sama My Creation. Nah, kalau template ini berisi halaman-halaman dari template yang sama yang kita pilih sebelumnya, yaitu Healthy Living. Nah, untuk memilih template yang berbeda, Bapak Ibu silahkan pindahkan ke bagian bawah Genially Template. Nah, kalau diklik Genially Template, ini membawa kita ke tampilan awal yang sebelumnya. Tampilan sebelumnya itu kita pilihnya presentation ya Bapak Ibu ya, untuk memilih Healthy Living. Nah, sekarang kita mau pilih yang berbeda. Oke, silakan Bapak Ibu pilihnya yang more. Di situ ada presentation, infographics, gamification, guide, training materials, more sama video presentation. Bapak Ibu pilihnya yang more. Oke. Nah, ini sudah kebuka yang more. More ini isinya apa? More ini lebih banyak ke portfolio atau CV ya Bapak Ibu. Nah, oke. Kita akan ngambil satu buah template berjudul desktop CV. Silakan dipilih satu buah template berjudul desktop CV. Oke, nah yang ini ya. Silakan dipilih. Oke. Kalau diklik Bapak Ibu, desktop CV ini isinya ada 5 halaman. Nah, kita mau ngambil cuman 1 halaman. Oke, Bapak Ibu sudah ketemu desktop CV? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Belum, Bu. Belum, silakan dicari judulnya desktop CV. Yang diambil Sebentar ya, Bu. Saya bergabung, Bu. Sebentar ya, Bu. Baik. Yang diambil nomor berapa, Bu? Nah, yang diambil adalah nomor 1, halaman 1 aja. Silahkan diklik halaman 1, kemudian klik add yang di bagian bawahnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau muncul tampilan seperti ini, add a best background, Bapak Ibu pilihnya yang add pages without background ya. Jadi nanti backgroundnya akan kita setting sendiri. Jadi Bapak Ibu pilihnya yang add pages without background, yang bawahnya. Jangan yang add background. Oke, silakan dipilih add pages without background. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini sudah masuk. Dia ada di halaman ke-19. Oke, ini akan kita jadikan jadi profil pendidik. Silakan Bapak Ibu digeser halaman ke-19, silakan digeserkan ke bagian atas. Di drag ya, ditahan kemudian digeser. Dia akan pelan-pelan berpindah ke bagian atas. Oke.
Geser paling ke atas kali, Bu. Permisi Bu, ini bagian paling atas ya, halaman 1 ya Bu. Bukan, di bawah profil ya. Jadi halaman ke-4 berarti. Halaman 4, oke, terima kasih Bu. Baik. Jadi yang halaman ketiga itu profil dan profil sekolah. Nah, di sini profil pendidik halaman ke-4 ya. Ini saya ganti dulu judul halamannya, profil pendidik. Oke. Nah, jadi di halaman ke-4 ini tadi kita menambahkan satu halaman baru, tapi sumbernya dari template yang berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa template dalam satu materi ini ya. Jadi nggak harus satu template semuanya sama gitu. Kita juga bisa mix dengan template lain ya. Oke, sudah ditambahkan Bapak Ibu. Ini posisinya ada di halaman ke-4 jadinya. Ibu, mohon maaf bisa diulang dari awal, Bu. Oke, siap. Baik. Terima kasih. Baik, Bu. Nah, jadi selanjutnya kita akan menambahkan satu halaman baru, tapi dengan menggunakan template yang berbeda. Oke, kita akan menambahkan template yang berbeda. Caranya Bapak Ibu klik tanda plus add page. Nah, kalau diklik tanda plus, di sisi sebelah kiri itu ada 3 buah menu, ada template, Genially Templates, sama My Creation. Nah, sebelumnya kita menggunakan template ya, kita nambah beberapa halaman, tapi dari menu template. Silakan Bapak Ibu geserkan ke bagian bawahnya Genially Templates. Oke. Nah, kalau diklik Genially Templates, maka muncul seperti kita mau bikin lagi di awal. Ada pilihannya di situ, mau diambilnya kategori presentation, infographic, gamification, guide, training materials. Nah, kita pilihnya yang more. Silakan Bapak Ibu pilih yang more. Kemudian silakan dicari satu buah template berjudul desktop CV. Silakan dicari satu buah template berjudul desktop CV. Nah, silakan diklik kalau sudah ketemu. Desktop CV ini, ya. Ya, Pak. Punya saya nggak bisa itu tuh, Bu. Nggak bisa muncul ke itu, karena kemarin sudah saya save tuh. Gimana tuh, Bu? Sudah Bapak apa? Save. Save. Yang save. Oh, iya. Oh, sudah di-save. Ya. Jadi nggak muncul ke itu lagi. Oh, sudah di-share. Iya. Oh, bisa kok Pak. Coba. Bapak udah dibuka yang ininya? Udah. Keajaiban dunia. Untuk add-nya itu nggak ada. Oke, add-nya ada di bagian sini. Bapak boleh lihat layar di atas halaman yang 1, 2, 3 itu ada tanda plus add page. Ketemu? Oh iya ketemu, Bu. Ada ya, silahkan diklik ya Pak. Bapak klik add page. Saya ulang lagi ya. Diklik tanda plus add page. Sudah. Nah, Bapak bisa lihat di sisi sebelah kiri itu ada template, Genially Template sama My Creation. Bapak pilihnya yang Genially Templates. Sudah, Bu. Sudah. Kemudian pilih yang more. Yang more. Ya. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, silahkan dicari satu buah template berjudul desktop CV. Oke, kalau sudah ketemu, diklik aja. Oke, desktop CV ini ada 5 halaman, ya. Silakan Bapak Ibu pilihnya halaman pertama aja. Jadi jangan semuanya, pilih satu halaman aja. Oke, setelah itu Bapak Ibu pilih yang add, yang tombol di bawah add.
diklik dulu halaman satunya, kemudian klik add yang di bawah. Sudah? Kalau muncul pertanyaan add background, Bapak Ibu pilihnya yang add without background. Oke. Sudah? Ya, Bu. Oke, nah kalau munculnya di halaman paling bawah, silahkan digeserkan, ditahan ya, diklik tahan, kemudian digeser ke atas sampai dia ada di halaman keempat. Oke, nah untuk halaman keempat ini Bapak Ibu silahkan dilengkapi dulu ya. Di situ ada name, surname, kita ganti menjadi nama kita. Oke, ini akan saya ganti dulu namanya. Kemudian ada fotonya juga, Bapak Ibu, silakan diganti fotonya. Cara mengganti foto masih ingat ya? Kalau foto sendiri berarti bukan dari Pixabay, tapi dari laptopnya Bapak Ibu sendiri. Jadi diklik dulu fotonya, kemudian klik replace yang ada di atasnya. Nah, pindahkan ke your computer. Oke, kemudian silakan Bapak Ibu diklik area tengahnya yang garis putus-putus. Kemudian silakan dicari fotonya Bapak Ibu. Pagi Bu Tita, maaf ganggu nih. Oh Saya ya, baru belum bisa bergabung masuk Pak. nih Bu. Iya Boleh. Bu. Ya. Itu gimana nih Bu awalnya Bu tadi Bu Baik, bikinnya? saya ulang ya Pak. Oke, udah siap Bu. Oke, sebentar. Saya jelaskan dulu untuk teman-teman yang lain. Bapak Ibu, untuk yang sudah masuk di halaman 4-nya, nah ini yang pertama silakan dilengkapi nama ya. Kemudian ada foto di situ silakan diganti. About me silakan diisi dengan deskripsi diri. Kemudian yang di sebelahnya experience diganti menjadi pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar. Oke. Misalkan Bapak Ibu sekarang mengajar di mana, sebelumnya mengajar di mana gitu ya. Atau barangkali yang saat ini ada yang mengajar di beberapa tempat gitu. Nah, silakan dimasukkan di bagian pengalaman mengajar. Kemudian yang terakhir ini diisi dengan pendidikan ya, riwayat pendidikan. Silakan diisi dengan riwayat pendidikan Bapak Ibu di situ. Oke. Nah, sambil Bapak Ibu melengkapi, saya akan menuntun Pak Tutio untuk mengulang ya Pak ya. Siapa? Iya Bu. Oke. Nah, baik Bapak, silakan Bapak klik edit page. Kita menambah halaman dulu tuh gimana Bu awalnya Bu? Ya. Kan ini baru buka nih saya bisa nih. Sudah dibuka? Udah. Sudah. Oke, kalau sudah dibuka, silakan klik tanda plus. Biar aja nanti aja. Aduh, maaf Bu, nggak kedengeran Bu, ramai banget di sini nih. Bapak kayaknya harus pakai headset deh. Saya kalau enggak saya ini dulu Bu, ganti ruangan ini aja Bu. Ini pas lagi piket saya juga, jadi banyak anak-anak. Oke. Silakan. Oke, maaf ya Bu ya. Iya, baik. Nanti itu kabarin aja kalau sudah siap Oke, ya Pak. siap Bu, siap. Maaf. Oke. Ayo. Oke, Bapak Ibu silakan dilengkapi ya untuk bagian halaman keempat ini. Silakan dilengkapi dengan profil diri, pengalaman mengajar dan pendidikan, dan juga foto. Oke.
Ibu mau bertanya dong, Bu. Boleh, silakan. Ibu, saya kan dari kemarin nyari foto yang sesuai dengan meganya, nggak ketemu-temu foto diri. Kalau nggak pakai nggak apa-apa kan ya, Bu? Nggak pakai nggak apa-apa. Ibu kemarin nggak ini ya apa kebesaran atau gitu ya, nggak bisa masuk ya? Iya, kebesaran. Ya, maksudnya karena fotonya seada-adanya di situ ya. Benar. Boleh nanti kalau barangkali kalau untuk yang saat ini nggak apa-apa. Kalau belum ada, saya juga kebetulan ganti laptop dan nggak ada foto saya di sini. Eh, jadi kalau misalkan nanti untuk tugas mandiri bisa apa namanya di ini kan ya Bu ya, bisa dicari ya. Diusahakan. Iya, Ya. bisa. Oke, nah Bapak Makasih, Ibu Bu. untuk tugas mandiri ini nanti apa namanya nggak akan dikumpulkan hari ini, batas waktunya sampai hari Senin, Senin minggu depan, tanggal 23. Jadi Bapak Ibu punya apa namanya waktu luang untuk bisa menyelesaikan gitu ya. Oke. Halaman 4 sudah? Bu, izin bertanya, Boleh Pak Taufik. di awal perjumpaan hari Jumat ini kita sebenarnya template-nya template keberapa ya, Bu? Gimana Bapak, maaf? Yang kita kerjakan ini sebenarnya masuk ke template berapa, Bu ya? Masuk. Kemarin berakhir di template berapa, Bu? Oh, kemarin di halaman 18 selesainya. Ya. Nah, ini hari ini ditambahkan satu halaman baru tapi dari template yang berbeda. Jadi total 19 saat ini jumlah halamannya. Jadi hari ini masuk ke template 19 ya, Bu ya? Iya, Ya, 19. terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, halaman keempat sudah selesai? Apa masih dikerjakan? Masih, Bu. Masih, oke. Belum, Bu. Belum, oke. Sudah, Bu. Sudah, baik. Ditunggu sebentar ya. Ibu, Ya, Ibu di silakan. bawah yang nama-nama kita ada foto, terus apa, Bu, di bawah isinya, Bu? Itu about me. About me itu kayak deskripsi diri. Misalkan apa namanya, saya sangat menyukai traveling atau fotografi. Misalkan kayak gitu-gitu, Bu. Untuk Oh, menggambarkan gitu. diri kita, misalkan. Ya, Iya, Bu. Terima kasih, Bu. baik, sama-sama. Iya, terima kasih ya. Sorry ya. Malis. Aduh.
Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah Bu. Oke. Oke, sekarang kita akan lanjut. Jadi total halaman sekarang sudah 19. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan berpindah dulu ke halaman yang 5. Silahkan diklik halaman 5 di skenario pembelajaran ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuat shortcut atau jalan pintas ya, di mana nanti peserta didik kalau masuk di halaman yang skenario pembelajaran ini, mereka bisa langsung memilih mau ke materi yang mana. Nah, skenario pembelajaran ini kan seperti rangkuman ya, rangkuman dari seluruh isi materi kita. Ada piramida, kolosium, Taj Mahal, penilaian harian, sama simpulan. Nah, jadi ketika nanti peserta didik masuk ke halaman 5, mereka memungkinkan untuk memilih misalkan langsung ke kolosium bisa. Mau langsung ke Taj Mahal atau ke piramida bisa. Yang nggak bisa ke penilaian harian karena kemarin kita kunci halamannya ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita akan tambahkan fiturnya untuk membuat jalan pintas. Bapak Ibu silakan diklik di gambar yang pertama. Gambarnya ya. Di situ ada 5 buah gambar dan 5 buah tulisan. Jadi Bapak Ibu silakan diklik di gambar piramida Giza. Sudah? Oke. Sudah Bu. Ya. Kalau sudah silakan diklik ikon jari add interactivity. Oke. Nah, maka muncul lagi yang 7 menu tadi. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih go to page. Silakan pilih go to page. Oke. Nah, setelah diklik go to page, maka ini membuka seluruh halaman yang kita punya. Berarti ada 21 halaman di sini. Jadi ada pertanyaan kalau sudah diklik tadi yang gambar piramida Giza mau diarahkan masuk kemana? Nah, berarti kita akan membuat itu masuk ke pertemuan 1 ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau diklik gambar piramida Giza, maka nanti peserta didik langsung diarahkan ke halaman ke-7 atau pertemuan 1. Oke, silakan diklik Bapak Ibu di pertemuan 1 atau halaman 7. Ya. Sudah? Ya, Bu. Kalau Sudah, Bu. Kalau sudah, Bapak Ibu klik save yang di bawah. Oke. Sekarang, nah kelihatan kalau di situ interactivity-nya sudah berubah menjadi go to page 7 gitu ya, ke halaman 7 gambarnya. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama untuk yang gambar kedua. Silakan Bapak Ibu diklik gambar kedua, kemudian pilih interactivity, kemudian pilih go to page. Nah, sekarang kita pilih kalau diklik gambar kedua mau dibawa ke halaman berapa, yaitu halaman ke-12 ya Bapak Ibu ya, yang pertemuan kedua. Oke. Kalau sudah diklik halaman 12 atau pertemuan kedua, kemudian Bapak Ibu klik save yang di bawah ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke gambar yang ketiga. Bapak Ibu silakan diklik gambar ketiga, pilih yang interactivity, pilih go to page. Nah, oke, kemudian pilih yang pertemuan ketiga ya, yang halaman ke-14. Oke, kemudian Bapak Ibu silahkan diklik save. Nah, untuk selanjutnya
Yang keempat, lakukan hal yang sama, diklik dulu gambarnya, kemudian Bapak Ibu klik Add Interactivity, go to page, kemudian pilih yang pertemuan keempat atau itu adalah halaman ke-16. Oke, diklik halaman ke-16, kemudian klik Save. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pertemuan kelima. Diklik pertemuan kelima, kemudian pilih Add Interactivity, pilih Go to Page, kemudian pilih yang pertemuan kelima atau halaman 18 ya. Oke, kemudian klik Save. Nah, sudah Bapak Ibu? Nah, Sudah, Bu. melihatnya seperti apa, Bapak Ibu, kita masuk dulu ke preview untuk melihat nanti hasilnya seperti apa. Kita preview dulu ya. Oke. Nah, ini pertemuan pertama kita lihat ya, kita klik dulu pertemuan pertama. Nah, langsung kebuka ke pertemuan 1 ya, piramida Giza. Tapi ini kita coba dulu yang kedua juga. Nah, langsung masuk di pertemuan kedua. Nah, tapi kita belum punya tombol di mana kalau mau selesai misalkan di pertemuan kedua ini sudah selesai, nanti harusnya ada tombol back ya Bapak Ibu biar nanti membawa kita lagi ke skenario pembelajaran. Oke, nah misalkan ini dari yang skenario pembelajaran. Nah, ini masih harus geser-geser. Misalkan dari skenario pembelajaran kita mau langsung ke pertemuan kelima. Nah, ini udah langsung masuk ya. Bisa Bapak Ibu? Sudah dicoba? Bisa, Bu. Sudah dicoba, Bu, dan berhasil. Oke, baik. Nah, berarti selanjutnya Bapak Ibu kita akan menambahkan tombol lagi di mana misalkan nanti peserta didik udah selesaiin pertemuan kedua misalkan. Nah, misalkan di sini ini udah selesai materi pertemuan kedua. Nah, maka mereka bisa kembali ke skenario pembelajaran atau ke halaman depan. Gitu ya. Kita akan tambahkan shortcut lagi di situ. Oke. Nah, berarti sekarang kita ke pertemuan 1 dulu. Kita mau menambahkan tombolnya di bagian depan sini atau setelah di akhir pertemuan 1 di sini berarti. Ini akhir pertemuan 1 berarti ya Bapak Ibu yang video ini. Enaknya di sini ya, di akhir pertemuan 1. Jadi kalau mereka udah menyelesaikan pertemuan 1 baru mereka bisa milih mau lanjut ke pertemuan 2 atau mau langsung ke skenario pembelajaran. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan dulu tombolnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu diklik interactive elements. Oke, silakan masuk ke interactive elements dulu. Ibu mohon izin, Bu. Maaf, Bu. Pindah kelas dulu ya, Bu. Nanti kalau ketinggalan saya mohon infonya ya, Bu. Siap, siap, Bu Endang. Makasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nah, oke, di interactive elements, Bapak Ibu, kita akan tambahkan 2 buah icon, yaitu yang pertama dan yang kedua aja. Di situ ada icon home atau rumah dan yang garis 3. Oke, jadi home atau rumah untuk nanti kalau peserta didik mau kembali ke halaman awal, nanti tinggal yang klik icon rumah dan yang garis 3 ke skenario pembelajaran. Oke, tapi tunggu sebentar.
di halaman ke-5 ini ada ikon, Bapak Ibu bisa lihat di pojok kiri atas itu sudah ada ikonnya ya. Nah, ini ada ikonnya juga, tapi kurang kelihatan kalau menurut saya karena di situ tidak tidak menonjol. Nah, jadi yang bagian ini kita hapus aja dulu, kita akan buat ulang. Oke, tempatnya dibiarkan aja. Nah, kita tambahkan 2 buah ikon yang rumah. Nah, ini rumah sudah dapat ya. Home dan yang garis 2. Ya, garis 3, sorry. Oke, posisinya Bapak Ibu mau di situ atau Bapak Ibu mau tempatkan di bawah sini juga boleh. Oke. Atau misalkan Bapak Ibu mau ikonnya mau menggunakan yang ini, button and text biar lebih jelas, ini juga bisa. Nah, oke, saya pakai yang ini aja deh, yang ada tulisannya. Home. Ibu Vita, Iya, Ibu. tadi yang dapat tulisan home-nya itu dari yang mana, Ibu? Ibu boleh pilih, dari Interactive Elements. Oke. Terus yang ada tulisannya Ibu ya? Ya, boleh yang ada tulisannya atau yang misalkan Ibu mau yang ikonnya aja, boleh. Ikonnya aja berarti pakai yang buttons. Kalau yang icon dan tulisan pakai yang button with text. Oke, Ya. baik Bu. Terima kasih. Silakan. Oke, jangan lupa biar lebih kelihatan ditambahkan warna ya. Nah, ini untuk mengganti warnanya di bagian atas yang menu color. Oke, nah di sini saya tambahkan home dan menu. Jadi nanti peserta didik habis ini mau kemana? Kalau mau ke home berarti pilih yang icon home ini. Kalau mau ke menu berarti yang di bawahnya ya. Oke, sudah ditambahkan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kita akan tambahkan interactivity-nya ya. Silakan Bapak Ibu diklik yang tombol home-nya. Oke. Kemudian pilih yang interactivity. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih yang go to page. Jadi kalau dipilih home itu akan mengarahkan ke halaman utama. Nah, untuk memilih halaman utama, halaman pertama, boleh diklik yang halaman pertama atau di bagian atas itu ada yang first page ya. Ini ada first page halaman pertama atau diklik langsung halaman 1. Ini sama-sama membawa ke arah situ. Oke, jadi salah satu boleh. Saya pilih yang diklik aja halaman 1. Kemudian setelah itu klik save. Nah, ini sudah ya. Oke. Ibu maaf diulang lagi. Oke, baik. Ibu sudah ditambahkan ikonnya? Sudah. Sudah, Bu. Oke, sekarang kalau sudah kita akan menambahkan interactivity-nya ya. Silakan Ibu klik yang icon home-nya. Kemudian di bagian atas ada yang add interactivity, Ibu klik di situ. Ya. Setelah itu Ibu pilih go to page. Ya. Sudah? Nah, Sudah. jadi ceritanya kalau diklik ikon tombol yang home itu akan membawa kita ke halaman pertama ya, karena gambarnya home. Nah, untuk memilih halaman pertama, boleh diklik langsung halamannya, halaman 1 di situ, atau di bagian atas ada yang kategorinya first page. First page atau halaman pertama.
Artinya sama, ya kalau diklik sama-sama menuju ke situ ya. Ini dua pilihan, pilih salah satu aja. Nah, saya pilih yang halaman pertama. Setelah diklik, Ibu boleh klik save ya, yang di bawah. Oke. Nah, sebelum kita coba, kita ke yang tombol kedua dulu, biar nanti nyobanya sekaligus. Diklik dulu tombol keduanya. Setelah itu pilih yang Add Interactivity. Setelah itu pilih Go to Page lagi. Nah, kalau diklik yang menu itu berarti akan membawa kita ke skenario pembelajaran atau halaman kelima ya. Oke, silakan diklik halaman kelima. Setelah itu Bapak Ibu klik save. Nah, udah nih, udah masuk ya dua-duanya. Sekarang kita mau coba dulu, Bapak Ibu silakan diklik yang tombol preview ya. Oke, nah ini saya mau klik dulu yang menu. Oke, ini sepertinya ketutupan icon Genially-nya. Oke. Oh ya, malah yang ke Genially-nya. Ini ketutupan, saya terlalu bawah naruhnya, nanti akan diperbaiki. Nah ini yang home aja. Oke, nah ini yang home bisa ya. Oke. Bisa berhasil Bapak Ibu? Sarannya berarti naro tombolnya. Hasil, Bu. Naro tombolnya jangan terlalu bawah karena ini di bawah ada icon Genially, jadi agak apa namanya? Tabrakan dia. Jadi saya akan ya, saya akan pindahkan dulu posisinya biar nggak terlalu ke bawah. Oke. Bu, di menu diklik apa Bu? Interaktifnya apa Bu? Add page. Oh, add page. Add Di page, menu add kemudian page. ya, Bapak klik dulu menunya, pilih yang interactivity ya, pilihnya add go to page. Setelah itu Bapak pilihnya yang halaman kelima atau skenario pembelajaran ya. Jadi kalau diklik menu itu nanti peserta didik langsung diarahin ke halaman 5 atau ke halaman skenario pembelajaran. Oke, ya. Baik. Oke, ini saya akan review ulang ya, Bapak Ibu. Nah, ini misalkan saya mau klik tombol menu. Oke, kemudian saya mau ke pertemuan 1. Nah, ini ceritanya pertemuan 1 udah saya selesaikan seluruh materinya. Sampai di akhir, habis ini saya mau ke bagian depan. Oke. Nah, sekarang peserta didik udah bisa loncat-loncat dari halaman berapa ke halaman berapa sesuai dengan tombol yang kita arahkan ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Ibu mau nanya. Ya, silahkan. Tadi saya udah ikutin yang Ibu katakan tadi. Ya. Tapi setelah hasilnya saya masih, kalau di Ibu kan nggak ada present, kalau saya ada presentnya di situ dengan begitu hasilnya. Jadi kayaknya belum sukses ya Bu. Present di mana Ibu, maaf? Di atasnya tuh saya kan udah ikutin aturannya tadi. Biar bisa loncat-loncat seperti Bu yang tadi, sudah sampai menu, sudah saya ikutin. Oke. Nah, ketika pratinjau itu hasilnya nggak sesuai. Itu kenapa ya? Yang nggak sesuai yang mana? Ya, kita betulin aja Kak Papa. Misalkan ini mau ke yang home Bu. Yang home ya? Ya, home sudah. Home sudah ya. Tuh. Kita bisa ngecek tanpa kita pratinjau, kita bisa ngecek bahwa home ini akan membawa kita ke halaman 1. Di situ kelihatan kalau diklik. Go to page 1. Sudah?
Betul nggak? Sama? Sama ya? Oke, sekarang yang bawahnya, yang menu. Diklik dulu. Nah, ini membawa kita ke halaman 5. Go to page 5. Betul nggak, Bu? Ibu membawanya ke page berapa? Yang menu. Saya yang 5 ini nggak keluar ya, Bu. Oh, berarti tadi belum ini kali belum ke save lupa ya, Bu. Coba ulang ya. Nah, ulang aja. Ya. Diklik lagi, kemudian pilih add interactivity. Kemudian Ibu pilih halamannya ya. Ibu bisa diulang nggak, Bu? Saya ketinggalan banyak. Oke. Oke. Yang mana? Ibu dari mana tadi? Yang memilih simak video, terus untuk ikon-ikonnya saya belum mulai. Oke, yuk boleh buat. Oke, pertama Ibu masuk dulu ke Interactive Elements ya. Ya, Interactive Elements. Yang ada di mana, Bu? Yang ada di menu yang berwarna hitam. Yang ya. Ya udah Ya. ketemu. Setelah itu Ibu pilih boleh button with text. Ibu mau pakai yang kalau button with text ada tulisannya seperti saya. Kalau mau button berarti kayak kemarin ada logonya aja, ikonnya aja. Saya mau ada tulisan. Mau ada tulisan berarti Ibu pilih button with text, Ibu klik yang show more di sampingnya. Buat ngebuka lebih banyak ya. Button, pilih button ke button with text yang di bawahnya. Oke, button with text, kemudian ada tulisan show more ya, Bu ya. Belum. Oke. Ada button doang, Bu. Ibu geser ke bawah. Button. Oh ya, with text ya. Button with text. Nah, ada tulisan show more-nya di sebelahnya. Oke, Ibu klik yang show more biar ngebuka lebih banyak lagi. Oke. Home ya. Ya. Nah, setelah itu pilih 2 buah button, Bu. Yang satu yang home, yang satu yang menu. Ini klik aja ya, Bu? Ya, diklik 1 kali, biasa dia langsung pindah ke tengah. Kemudian nanti Ibu pindahkan posisinya. Sini. Ini enggak. Ya. Ya, udah Bu kalau gitu. Sudah? Nah, Ibu kalau mau ganti warna boleh diklik aja. Kemudian di bagian atas itu ada kotak warna, bagian atas sekali ya, kotak warna abu-abu, itu color. Nah, Ibu silakan diganti warnanya di situ. Yang paling atas ya, Bu? Ya, paling atas yang toolbar itu ya. Oke, udah Bu. Udah? Nah, dua-duanya ya. Silakan ganti warnanya. Bapak Ibu yang sudah, jadi untuk yang halaman 5 ini sudah, silahkan ditambahkan tombol yang sama untuk di semua halaman. Berarti ini kan pertemuan ke-1. Berarti pertemuan kedua, Bapak Ibu akan menambahkan tombol yang sama di halaman ke-13 ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti tambahkan tombol yang sama, home sama menu di halaman ke-13. Di halaman ke-15, 13, 15, 17, dan 19. Jadi di akhir setiap pertemuan.
Oke, yang sudah untuk pertemuan pertama silakan lanjut menambahkan tombol di pertemuan-pertemuan lainnya ya Bapak Ibu. Oke, sudah Bu Endang? Sudah, Bu. Oke, sudah. Sekarang kita akan membuat jalur shortcutnya ya. Oke, silakan Ibu klik tombol yang pertama yang home. Sudah. Kemudian ya, home. Ya, Ibu pilih yang add interactivity. Sudah. Ya. Kemudian pilih go to page. Go to page. Ya, silahkan pilih go to page. Kemudian, kalau kita klik home itu nanti akan membawa kita ke halaman pertama ya Bu, atau first page. Jadi untuk memilih halaman pertama, Ibu bisa diklik halaman pertama atau diklik yang menu first page yang di atas. Nah, ini ada dua pilihan, dua-duanya bisa. Jadi Ibu pilih salah satu aja. New page. Ya, first page ya. Oke. Kalau sudah, klik save. Jangan lupa untuk menyimpan pilihan kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke tombol kedua. Silakan Ibu klik menu. Kemudian pilih add interactivity. Ya. Kemudian pilih go to page. Nah, setelah itu Ibu pilih yang halaman kelima. Karena nanti kalau pilih menu, peserta didik akan diarahkan ke skenario pembelajaran ya. Ibu pilih halaman 5, setelah itu oke. Ya. Nah, untuk melihatnya silakan Ibu masuk dulu ke preview. Ya. Untuk melihat berhasil atau enggak membawa kita loncat-loncat. Dikliknya home ya Bu? Ya, boleh ke menu dulu. Ke menu dulu. Ya, boleh. Kalau home nanti kita harus geser lagi. Nah, saya ke menu dulu. Menu, kemudian misalkan mau ke piramida Giza, ke pertemuan 1. Nah, ini kan berarti kalau mau ke pertemuan 1 kita harus geser-geser ya semuanya untuk menyelesaikan. Kalau udah selesai, misalkan mau ke menu lagi, habis itu mau ke pertemuan 2. Nah, oke. Nah, di pertemuan 2 ini sayangnya kita belum menambahkan tombol seperti yang kita buat di pertemuan 1 ya. Oke, berarti udah bisa ya, Ibu Enda? Sudah Bu, sudah Bu. Terima kasih Berarti Bu. tugas selanjutnya adalah menambahkan tombol yang sama di pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu, tombol home ini bisa kita buat satu persatu, atau kita bisa duplikat. Oke. Kalau kita duplikat, diduplikatnya dengan cara copy paste ya Bapak Ibu. Di copy, nanti kita paste di halaman ke-13 misalkan. Ini bisa. Oke, nah nanti muncul di sini berikut arahannya juga interactivity-nya juga ke copy juga. Go to page-nya ada di situ. Atau mau Bapak Ibu bikin satu-satu juga boleh. Tapi kalau saya mendingan di copy paste. Karena arahannya juga sama ya. Nanti di copy dulu, kemudian di paste. Nah, nanti tinggal diatur posisinya mau ditaruh di sebelah mana.
Oke. Silakan Bapak Ibu lakukan hal yang sama untuk pertemuan-pertemuan lainnya ya. Oke, sudah Bapak Ibu? Ya, Bu, sudah kelar. Sudah kelar, mantap. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai, baik. cari kelas 7. Oke. Nah, ini berarti sekarang di setiap halaman kita sudah punya tombol untuk berpindah-pindah lokasi ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang kemarin sudah publish tapi masih digagalkan. Kemarin kita publish, kita share ke WA group tapi tapi kita gagalkan lagi ya karena masih mau perbaikan. Terlihat di mana? Terlihatnya Bapak Ibu bisa dilihat di kanan atas itu ada tombolnya all set atau present. Kalau masih all set berarti ini kita belum publish ulang. Kalau sudah present berarti Bapak Ibu belum masih di versi publish gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan publish ulang Bapak Ibu. Silakan yang belum dipublish ulang kemudian kirim ke WhatsApp grup ya untuk yang terbaru berarti. Untuk yang versi update yang ini ya. Oke, silakan Bapak Ibu klik kembali tombol all set. Sama pilihnya public online ya, keajaiban dunia, kemudian Bapak Ibu klik all set. Nah, kemudian Bapak Ibu klik share. Bapak Ibu kemarin ada yang sudah mengisi sosial profilnya.
kemarin kan di profile setting ada pilihan untuk mengisi akun Facebook, Instagram, LinkedIn. Ada sudah diisi? Ada yang sudah diisi? Kemarin dicoba Bu, tapi setelah itu kalau dibuka nggak bisa Bu. Oke, jadi nanti dicoba Pak. Kalau mau Oke, siap, di-share Bu. di Facebook misalkan Bapak mau share-nya di Facebook, Bapak di link yang ini pilihnya yang social network. Oke. Nah, nanti ada pilihannya. Bapak mau link mau share-nya kemana? Misalkan Bapak mau share ke Facebook, klik di Facebook, nanti akan diarahkan masuk ke Facebook-nya Bapak. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Nah, Maaf Bu, bisanya di apa aja Bu? Di Facebook? Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, Reddit. Oh, oke, terima Oke, kasih. ya. Tapi kalau mau LinkedIn aja lah. LinkedIn ya, wih. Oke. Soalnya udah lama gunakan Bu. Oh, Bapak pakainya LinkedIn ya? Iya, Oke. udah lama. Itu profesional banget ya Pak ya, nggak bercanda-bercandaan kalau LinkedIn ya Pak ya. Belum, masuknya, belum maaf, Bu, terlalu masuknya kemana, profesional Bu. Hanya Kalau gunakannya dari tahun 2014 Bu, LinkedIn. wah, jangan-jangan Bapak pengguna pertama lagi. Bu Pita, Bukan, Bu. nanya Bu. Pengguna Boleh. ke seribuan Bu. Maaf, Sekitar ini seribuan orang. mau ke yang ke link Go Insert ini dari offset kemana Bu? Oke, offset, kemudian itu Bapak ada pilihannya kan ya. Sebentar, saya back dulu deh. Ya offset. Set, kemudian Public. offset yang iya public, pilih yang offset yang di bawah Pak. Oke. Oke, sudah. Kemudian ada yang link ya Pak ya. Ada pilihannya share, download. Oh iya Bu, share. ya oke. Bapak Oke. pilih yang share dulu. Ya. Oke, ya Bu, udah ketemu. Sudah? Oke. Ya. Nah, kalau mau di linknya di share-nya di WA group, Bapak Ibu pilihnya yang link yang ini berarti ya. Pilih yang link yang ini. Kalau mau misalkan coba mau nge-share di Facebook, Bapak Ibu pilih yang social network, terus di-share di Facebook deh. Tapi nanti diarahkan untuk masuk ke Facebook-nya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini copy. Silakan Bapak Ibu yang di-share kembali hasil pekerjaannya di WhatsApp grup ya, sambil bisa melihat nanti hasil yang dilihat oleh peserta didik itu seperti apa materi kita. Bapak Ibu bisa saling melihat hasil pekerjaan temannya, sekaligus melihat Bapak Ibu kalau sebagai peserta didik nanti melihatnya seperti apa ya. Mohon izin Bu, bisa diulang lagi Bu caranya Bu? Oke. Saya ketinggalan. Baik. Ibu di atasnya all set atau present? Yang di atas mana Bu? Di yang bagian kanan atas, yang di samping preview itu all set atau present? All set. All set ya. Oke, baik. Nah, oke, sama berarti all set ya. Klik ya Bu? Ya, silakan diklik all set. Kemudian pilih public online, kemudian all set di bawahnya. Klik. Oke. Nah, kemudian ada pilihan present, share, sama download. Ibu Ya, klik ada. share, ya. Kemudian di situ ada linknya. Kalau mau diambil linknya, berarti Ibu tinggal klik copy di situ ya. Iya. Klik copy. Nah, sudah. Nah, nanti tinggal Link aja, link. ya dipaste di WhatsApp grup ya. Iya. Oke. Makasih Bu. Ya, baik. Ibu mau nanya, ini tuh animasinya harus dijalan sendiri atau kita yang gerakin Bu? Atau jalan sendiri gitu Bu? Ini kita melihat tampilan jadinya ini melalui preview. Preview ini tampilan jadi. Nah, jadi nanti mereka peserta didik
tidak harus tidak jalan sendiri, tapi mengatur. Ini kan ada panahnya ke kiri ke kanan ya. Jadi misalkan misalkan mereka mau sudah selesai dengan halaman kedua, misalkan mereka bisa lanjut ke halaman selanjutnya, nah dengan menggeser panah yang ada di sini. Baik Bu, makasih Bu. Nah, tapi saya akan jelaskan juga Bapak Ibu. Sebentar. Nah, Bapak Ibu di sisi sebelah kanan, di bagian sisi banget, itu ada titik 3, tombol titik 3. Nah, kalau diklik dia kebuka menu seperti ini. Kelihatan Bapak Ibu? Itu ada canvas size, ada transition, ada navigation. Dia posisinya karena ada di sisi sebelah kanan, kadang suka nggak sengaja kepencet Bapak Ibu ya. Nah, maka akan saya jelaskan. Di sini ada 3 buah menu. Kanvas ini mengatur posisi ukuran kanvas. Ukuran kanvas itu adalah yang area putih tempat kerja kita, ini namanya kanvas ya Bapak Ibu. Jadi area kanvasnya juga bisa kita atur. Kemudian menu yang kedua adalah transisi. Transisi ini mengatur perpindahan antar halaman. Di sini di setiap halaman juga ada transisinya. Jadi nanti kita bisa atur per halaman. Nah, yang akan saya jelaskan adalah yang ketiga, navigasi. Navigasi ini ada 3 pilihan yang standar. Standar ini yang kita gunakan saat ini. Jadi dia kalau dari halaman pertama ke halaman kedua ke halaman ketiga, dia ada tombol untuk mengatur perpindahannya. Yang kedua adalah video. Jadi video ini kalau kita mau buat secara otomatis bisa kayak video. Nah, durasinya gimana? Durasinya juga kita bisa atur, misalkan setiap halaman ini 5 detik. Atau kita bisa tambah dan bisa kita kurangi. Jadi bisa kita buat seperti video. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan mau buat video pembelajaran yang semuanya materi misalkan, tapi nanti dibuat video, berarti Bapak Ibu nanti di bagian navigation ini pilihnya yang video. Jangan pilih yang standar ya. Oke. Nah, kalau kita pilih video, nanti tombol kiri kanannya hilang karena nanti peserta didik akan dengan otomatis melihat tampilan setiap layar dengan durasi yang sudah kita tetapkan. Ada lagi yang terakhir adalah microsite. Microsite ini nanti pergerakannya hanya dengan menggunakan tombol yang seperti yang kita buat tadi. Gitu, di aturannya misalkan dari halaman 1 mau ke halaman 2 itu pencet tombol apa. Jadi sama juga, tidak ada panah kiri kanan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti pas di preview kok nggak ada panah kiri kanan, nah Bapak Ibu boleh cek di navigasi ini barangkali ada perubahan dari standar ke video atau ke microsite ya. Oke? Ini untuk yang navigasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekarang posisinya lagi di pages. Oke. Nah, saya akan jelaskan untuk yang di menu yang sisi sebelah kiri ya Bapak Ibu, silakan pindah ke background. Nah, ini saya belum bercerita masalah background. Background ini di bagian atas ada 2 menu, canvas dan base. Kanvas ini adalah area kerja kita yang berwarna putih ya. Kalau base ini yang belakangnya. Jadi kalau kanvas bagian depannya, kalau base yang bagian belakangnya ya. Nah, kemudian kanvasnya kita bisa ganti nggak? Bisa. Misalkan dia default settingnya itu warna putih, tapi kita bisa ganti. Misalkan kita mau ganti warna lain, warna yang ya itu bisa ya. Misalkan kita mau ganti warna ini yang dicentang putih, misalkan kita mau ganti warna hijau. Oke, wow, tapinya jadi ini banget ya. Oke, nah boleh, bisa. Nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan aja.
Atau di sini juga sudah ada template-nya di library. Ini ada kanvas yang sudah bermotif di situ. Misalkan kita mau pilih yang ini nih, ada motif-motif sedikit, jadi nggak terlalu. Oh ini sorry, saya di base di kanvas ya, harusnya. Nah salah. Nah, tadi base-nya berarti putih, motif-motif. Ini kanvasnya saya mau misalkan pilih warna abu muda. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kanvasnya warnanya abu muda. Kemudian di Bapak Ibu kalau mau ganti base bagian belakang kanvas itu pindahkan dulu dari menu kanvas ke base ya. Nah, ini kalau base-nya misalkan mau dipilih yang warna yang lebih gelap boleh, atau misalkan yang bermotif ya. Oke, ini tinggal diatur aja Bapak Ibu selera. Nanti Bapak Ibu sukanya yang mana ya. Dan di sini juga ada yang background-nya ini animasi. Yang ada ikon kometnya itu berarti animasi, nanti ada pergerakan berarti di situ. Nah, seperti ini ya. Ini Bu, tanya Bu. Boleh, Bapak. Itu manfaat base apa ya Bu? Kan ketika di-share ke peserta didik yang terlihat hanya kanvas, bukan? Kelihatan base-nya, Pak. Oh, yang terlihat sama peserta didik sampai base-nya, Bu? Iya, base-nya juga kelihatan. Iya. Baik, baik. Oke. Tapi memang kanvas yang paling kelihatan. Tapi base juga kelihatan. Jadi silahkan Bapak Ibu kira-kira mau pilih yang mana ya. Bu, bisa diulang Bu caranya? Caranya ya, oke. Jadi di menu background di sisi sebelah kiri ini ada dua pilihan ya, di bagian atas ada kanvas dan base. Kanvas itu yang mana? Kanvas ini adalah area kerja kita yang berwarna putih. Saat ini berwarna putih. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu mau ganti kanvasnya mau yang lebih berwarna, berarti Bapak Ibu silakan diganti warnanya dari yang bagian atas ini ya. Nah, tapi misalkan Bapak Ibu mau mau yang sudah bermotif, berarti silakan gunakan template yang sudah ada di situ. Ada di library, ini saya klik toolbar ya untuk melihat lebih banyak. Ini ada kanvas-kanvas yang polos tapi ada motif di ujung-ujungnya. Oke, dan ada juga yang motifnya full dan ada juga yang beranimasi. Animasi itu berarti nanti ada gerakan di situ ya. Ini misalkan saya pilih yang Oke. Nah, jadi kanvas dan base semua dua-duanya bisa diganti Bapak Ibu. Tinggal diatur. Jangan lupa dicek kira-kira itu mengganggu nggak, takutnya tumpang tindih dengan materi kita ya, gara-gara warnanya terlalu ramai barangkali jadi tumpang tindih. Jangan lupa dilihat dulu, dicek dulu gitu ya. Oke, itu untuk kanvas dan base. Base ini bagian belakangnya sama, kita mau pilih yang polos atau bermotif, dua-duanya bisa. Bu, tanya Bu lagi. Boleh, bacain. Itu base itu ketika kita aplikasikan ternyata seluruh sheet ternyata berubah semua. Supaya bagian itu saja bisa nggak Bu? Kalau base nggak bisa. Oh. Nggak bisa, tapi kalau kanvas bisa per halaman. Oh gitu. Iya. Kalau base itu kayak dia alas, isinya satu gitu Pak. Alasnya satu, tapi kalau kanvas dia halaman per halaman. Berarti akan merubah settingan di halaman sebelumnya berarti ya? Iya, makanya itulah kenapa saya bilang dicek dulu ya, takutnya nanti terlalu ramai malah nggak kelihatan gitu ya. Tapi kan ini kita aplikasikan, coba dulu, nanti misalkan terlalu mengganggu, kita dengan mudah lah. Nah kalau kanvas Pak, ini ada tombol di bagian bawah nih Pak, apply to all pages. Kalau yang kanvas, kalau Bapak mau gunakan warna yang sama untuk
dengan warna yang kita pilih, Bapak klik apply to all pages. Tapi kalau nggak diklik, berarti yang Bapak ganti adalah halaman yang itu aja. Tapi kalau di base nggak ada pertanyaan seperti itu. Jadi ketika kita pilih satu, itu berarti akan berlaku untuk seluruh halaman. Seperti itu, Pak. Baik, berarti kalau kita membuat mesti base-nya di duluan, Bung ya? Ya, nanti maksudnya kontennya menyesuaikan. mau background karena nanti kita udah misalnya kalau misalnya saya, kita udah setting di halaman 1-2, ternyata halaman 3-nya kita ganti base, yang halaman 1-2-nya terpengaruh kan di masalahnya. Ya, oke. Atau pilih base-nya yang aman aja gitu Pak, jangan yang tapi sih selera ya, Bapak silakan nanti ada yang semakin ramai, semakin meriah ada gitu. Tapi silakan dikreasikan aja. Oke. Baik, makasih Bu. Baik. Jadi banyak yang bisa digali ya Bapak Ibu di Genially ini. Nanti Bapak Ibu pasti semakin nyoba banyak, semakin ketemu banyak, semakin pengen gonta-ganti deh pokoknya ya. Karena banyak yang bisa diaplikasikan nanti ya. Nah, Bapak Ibu, setelah ini saya akan menuntun untuk pembuatan tugas mandiri ya. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan sudah ada ya. Saya izin ngasih tugas dulu ya Bu ya. Oke, baik. Baik Bu Wahyu. Jadi setelah ini saya akan menuntun untuk pembuatan tugas mandiri. Nanti Bapak Ibu akan saya pandu untuk masuk ke pemilihan template ya. Nah, tapi nanti kita sambil tetap bisa sharing ya. Barangkali nanti ada yang memulainya dari mana. Biasanya memulainya dari mana ini yang agak sulit. Kalau udah masuk biasanya Bapak Ibu sudah banyak idenya nih mau seperti apa. Oke, tapi itu nanti setelah break Bapak Ibu untuk hari Jumat ini kita selesai lebih cepat pukul 11. Jadi kita istirahat pukul 9:30 sampai pukul 10 ya. Sampai pukul 10. Nanti setelah pukul 10 sampai pukul 11 kita akan mulai masuk ke penugasan mandiri ya. Jam 11 nanti kita udah selesai, kemudian nanti ada penutupan biasanya di pukul 2 Bapak Ibu sudah diminta untuk masuk lagi nanti di pukul 2 dengan link yang berbeda ya. Oke. Jadi biar nggak kepotong Bapak Ibu, barangkali kita break dulu, kita masuk lagi pukul 10 ya. Kita masuk lagi pukul 10. Nanti setelah itu kita masuk ke penugasan mandiri ya Bapak Ibu. Oke. Oke, silakan kembali dulu ke panel depan. Saya akan mencontohkan bagaimana cara memulainya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah ada gambaran nih ya. Kira-kira nanti materi apa yang akan dimasukkan ke Genially. Bapak Ibu materinya tidak usah yang terlalu luas jangkauan materinya ya. Barangkali diambil satu yang cakupannya tidak terlalu luas, jadi Bapak Ibu bisa eksplornya lebih optimal gitu ya. Nah, kalau sudah di bagian depan sini, Bapak Ibu, sudah sampai di bagian depan sini, sudah pada nyampe di sini? Apa lagi OTW? Sudah Bu. Sudah ya. Oke. Nah, yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah memilih yang Create Genially, boleh di bagian tengah sini atau yang di sisi sebelah kiri yang atas, Create Genially. Ini dua-duanya bisa ya. Oke, silakan dipilih di situ. Nah, setelah itu kita
akan disuruh memilih mau dengan menggunakan kategori apa. Kemarin yang sudah kita coba adalah yang presentation sama yang more ya. More ini yang profil pendidik, presentation yang healthy living. Nah, untuk Bapak Ibu kalau untuk amannya barangkali kita pakai yang presentation aja ya, karena presentation ini dia bentuknya sudah enak dilihat gitu ya. Oke, kita pilih yang presentation aja, Bapak Ibu silahkan klik create. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ya, misalkan Bapak Ibu mau explore untuk kategori yang lain, dipersilahkan. Gambaran umumnya apa Bu ya, dari masing-masing kategori? Gambaran umumnya. Nah, sebentar, berarti saya back dulu nih ya. Ya. Oke, ini kalau presentation Bapak Ibu udah punya gambaran kemarin ya. Dia jadi bentuknya itu seperti PPT kalau tampilannya dia landscape. Kemudian ini infographics. Kalau infographics dia template-nya Bapak Ibu pernah melihat infographics barangkali ya. Dia seperti kumpulan informasi dalam satu halaman gitu ya. Jadi template-nya juga dia agak berbeda. Nah, ini infographics. Jadi dia skenario penyampaiannya juga agak berbeda Pak. Kalau kemarin di presentation kan kita satu cover, kedua nanti buat daftar isi sudah ada halaman indeksnya, kemudian sudah ada untuk misalkan kita mau naruh materinya, ada gambar dan teks. Nah kalau di infographics ini dia cara penampilan ini kebetulan belum kebuka nih. Koneksinya sedang lambat sekali di tempat saya. Bu Wita, kalau nggak salah yang info ini kita itu digunakan untuk bagian ekonomi ya Bu, kalau nggak salah. Iya, untuk berupa data ya kalau ekonomi. Iya. Ekonomi bisa Pak. Biasanya kayak kalau misalkan kayak apa namanya tentang biasa kumpulan data lah ya Pak ya. Cuman kumpulan data memang ekonomi salah satunya bisa Pak. Jadi kalau untuk membuat bahan ajar barangkali agak kurang relevan. Oke. Nah, mohon maaf nih lagi koneksinya lagi. Kalau yang ini mungkin untuk matematika bisa Bu, yang infografik ini karena bisa tarik yang istilahnya kita mau bikin nyambung beberapa kotak bisa pakai yang itu. Nah, barangkali bisa dicoba nanti ya Pak ya untuk yang infografiknya ya. Oke, nah jadi ini tampilan template-nya juga berbeda Pak. Jadi infografik ini biasanya dia menampilkan apa namanya satu buah informasi, kumpulan berbagai informasi yang disampaikan dalam satu data gitu ya Pak. Nah ini jadi kalau bisa dibilang kalau infografik ini agak kurang sesuai nih untuk materi kita. Kemudian ada satu lagi gamification ya. Nah, gamification ini Bapak Ibu bisa membuat game quiz gitu ya, quiz dengan menggunakan Genially. Tapi sayang sekali waktu kita tidak cukup, jadi barangkali lain waktu apabila ada kesempatan kita bisa explore juga yang gamification ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat quiz dengan menggunakan Genially ya. Atau Bapak Ibu barangkali nanti mau explore sendiri boleh ini di gamification. Kemudian di sini ada interactive image video presentation ya. Ini apa namanya bisa dibilang kalau
kategorinya yang paling cocok untuk membuat bahan ajar memang presentation, Pak. Jadi saya sarankan sih presentation untuk pembuatan materi kita ya. Tapi kalau nanti mau di mix, ngambil salah satu bagian dari dari kategori yang lain, dipersilahkan ya Pak. Oke, itu ya Bapak. Jadi kita masuk ke presentation, silahkan. Nah, di presentation ini masih campuran antara yang premium sama yang free ya. Jadi untuk memfilternya agar lebih memudahkan, Bapak bisa di centangnya dihilangkan untuk yang premium ya. Jadi nanti ini menyisakan template-template yang gratis. Oke. Nah, ini template. Jadi yang pertama dilakukan Bapak Ibu dalam pembuatan bahan ajar adalah pemilihan template. Silakan Bapak Ibu pilih template yang barangkali sesuai dengan materi yang Bapak Ibu akan sampaikan. Kalau untuk yang peserta didik SMP, barangkali ini masih kategorinya anak-anak lah ya. Kita bisa memilih yang barangkali lebih banyak warnanya, jadi anak-anak lebih tertarik gitu ya. Nah ini juga misalkan Bapak Ibu di sini kan kalau template sudah ada contoh-contohnya ya, misalkan ada yang animal presentation. Nah barangkali Bapak Ibu materinya ada yang berhubungan dengan binatang gitu ya, IPA barangkali ya. Nah ini barangkali bisa dicoba, ini ada yang animal presentation. Nah kalau kategori presentation, walaupun template-nya berbeda, tapi yang halaman demi halamannya kurang lebih sama seperti kemarin. Jadi ada cover, ada indeks, ada kayak yang quote, ada yang video. Nah, halaman-halaman itu ada semua. Nah, ini sebelum kita pilih, kita bisa coba dulu Bapak Ibu untuk melihatnya halaman demi halaman ya. Nah, ini bagian indeksnya. Kemudian ini judul. Nah, seperti ini. Kalau misalkan nanti ada yang berhubungan dengan binatang, barangkali bisa dicoba template yang ini ya. Oke. Kemudian kita juga bisa coba template yang sifatnya umum. Kalau kemarin yang kita gunakan yang healthy living itu umum ya, walaupun itu tentang kesehatan. Tapi masih bisa kita edit, sesuaikan ya. Misalkan kita bisa, nah ini misalkan pastel color presentation, di sini tidak terlalu banyak objek, lebih mengedepankan ke warna. Bapak Ibu di tempat saya koneksinya agak jelek, jadi Bapak Ibu boleh coba ya dibuka satu persatu, kira-kira yang cocok yang mana, yang Bapak Ibu. Siap Bu, ini ya lagi dicoba Bu. Lagi dicoba, silahkan dicari ya. Dan ini ada juga yang dia mengatur perpindahan halamannya bukan ke samping. Kalau kemarin ke samping ya, nah ini yang pastel color ini dia ke bawah. Jadi panahnya ke bawah, ini juga bagus, warna-warnanya, pilihan-pilihan warnanya. Tuh. Oke, kalau mau digunakan bisa. Jadi nanti setelah memutuskan, sama seperti sebelumnya, Bapak Ibu klik tombol use this template, nanti pilih aja mau halaman berapa aja yang digunakan. Kemudian bisa langsung masuk ke proses editing, ganti judul, ganti gambar, tambah teks. Nah, hal-hal seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, nah ini juga
Ini yang ada di kategori free ini, Bapak Ibu bisa gunakan semua. Nah, ini ada animasinya ya, kelihatan apa namanya? kapur warnanya bergerak-gerak. Nah, ini juga simple tapi bagus ya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu dipilih dulu, kemudian ditentukan mau menggunakan yang mana. Setelah itu pilih use this template dan langsung dan bisa langsung nanti mengedit nanti ya. Ya kayak waskita, kayak bikin-bikin flyover. Bangunan flyover. Iya, baik. Tahu aja ya. Oke. Nah, sambil Bapak Ibu memilih, saya akan coba review untuk Pak Tukio. Udah siap Pak Tukio? Tadi ada yang tertinggal ya Pak? Oke Bu, siap Bu. Saya Ya. tunggu Bu. Saya ngikutin malah bingung Bu. Saya dari awal Bu ya, dari awal kan tadi ada masalah tuh. Oke, baik. Linknya nggak bisa kebuka, sekarang udah kebuka Bu. Sekarang udah kebuka ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang lain silahkan memilih apa namanya yang sesuai dengan kata hati ya. Sambil saya akan Bu izin dong Bu. boleh? Bu setelah